Selanjutnya, contoh yang kedua, soalnya adalah integral dari X pangkat 3 dikalikan akar dari X pangkat 4 plus 11 dx. Nah, di sini kita mencari yang mana yang kira-kira akan kita misalkan menjadi U untuk menyederhanakan soal ini ya, agar integralnya bisa lebih mudah kita kerjakan. Nah, kita misalkan U-nya adalah X pangkat 4 plus 11. Turunan dari U ya berarti terhadap X adalah du per dx sama dengan turunan dari ini adalah 4x pangkat 3. Berarti du adalah 4x pangkat 3 dx. Coba kita lihat apakah ini ada di soal 4x pangkat 3 dx. Oh, ternyata tidak ada 4x pangkat 3 dx. Yang ada itu x pangkat 3 dx. Nah, bagaimana cara kita agar hasil yang tadi itu ada di soal ini? Berarti kita sedikit modifikasi dengan cara mengubah ini menjadi x pangkat 3 dx ya. Berarti persamaan ini sama-sama kita bagi 4. Berarti hasilnya adalah sebelah kiri 1/4 du dan yang sebelah kanan adalah x pangkat 3 dx. Berarti 1/4 du sama dengan x pangkat 3 dx. Nah, begitu ya. Berarti dengan memisalkan ini bisa kita dapatkan nih penyederhanaan nanti untuk soal. Kemudian kita peroleh integral x pangkat 3 dikalikan akar x pangkat 4 plus 11 dx itu sama dengan integral, nah x pangkat 3 dx kan tadi adalah 1/4 du, berarti di belakangnya adalah 1/4 du, terus akar x pangkat 4 plus 11 itu berarti adalah akar u. Berarti integral akar u 1/4 du. Nah, ini 1/4-nya bisa kita keluarkan jadi 1/4 dikalikan integral u pangkat setengah du. Akar u sama dengan u pangkat setengah ya. Kemudian, nah, mulai kita kerjakan dengan menggunakan aturan pangkat, kita peroleh 2/3 U pangkat 3/2. Jangan lupakan plus C, karena di sini, dari sini ke sini, kita sudah mulai mengintegralkan. Berarti, notasi integral hilang dan plus C-nya muncul. Kita kalikan dengan 1/4 di depannya, berarti kita peroleh 1/6 U pangkat 3/2 plus C. Nah, ini adalah hasil untuk soal tadi, tapi masih variabelnya U, variabel yang kita misalkan. Sekarang kita kembalikan lagi ke variabel asalnya yaitu X. Berarti U ini kita ganti dengan X pangkat 4 plus 11. Jadi kita peroleh 1/6 X pangkat 4 plus 11 pangkat 3/2 plus C. Selanjutnya adalah integral tak tentu fungsi trigonometri dan integral tak tentu fungsi transenden. Nah, untuk integral tak tentu fungsi trigonometri dan fungsi transenden ini harus dihafal ya. Jadi integral sin x dx itu adalah min cos x plus c. Integral tak tentu dari cos x dx adalah sin x plus c. Integral tak tentu sekant kuadrat x dx adalah tan x plus c, dan seterusnya. Begitu pula dengan fungsi transenden. Integral dari e pangkat x dx. E ini adalah eksponensial ya. Itu adalah e pangkat x plus c. Jadinya integral dari e pangkat x itu sendiri adalah e pangkat x itu sendiri. Tapi jangan lupa ditambahkan c karena ini adalah integral tak tentu. Kemudian integral dari a pangkat x dengan a itu lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Itu hasilnya adalah 1/ln a dikalikan a pangkat x plus c. Nah, integral dari 1/x dx. Nah, 1/x dx itu adalah x pangkat min 1. Makanya di teorema yang sebelumnya, teorema aturan pangkat, itu aturan pangkatnya tidak berlaku untuk yang R sama dengan min 1. Tapi untuk semua R bilangan rasional kecuali minus 1 ya. Nah, pengecualian minus 1 itu karena hasilnya integral dari x pangkat minus 1 atau 1/x dx itu adalah ln mutlak x plus c. Ini hasilnya ya, makanya ini tidak menggunakan aturan pangkat karena dia berbeda. Jadi jangan sampai lupa. Oke, kita langsung masuk ke contoh-contoh soal pembahasan. Contoh-contoh soal yang dari awal kita sudah bahas. Ada 13 soal. Soal yang pertama, integral 1/akar x plus 1 dx. Nah, ini akar x plus 1 bisa kita naikkan ke atas, jadi x plus 1 pangkat min setengah ya. Hamnya ini mendapatkan ini, kemudian ini kita integralkan, diperoleh x plus 1 pangkat setengah per setengah plus c.
diperoleh 2 akar X plus 1 plus C. Nah, sebenarnya kalau kalian bingung langsung dapat seperti ini, bisa kalian gunakan permisalan. Jadi kita misalkan U sama dengan X plus 1. Dan kita kerjakan seperti contoh soal yang sebelumnya ya. Contoh soal permisalan, nanti hasilnya sama, yaitu 2 akar X plus 1 plus C. Kemudian integral dari 1 per T kuadrat ditambah akar T dt. Nah, di sini ingat ya, di sini variabelnya T, makanya di belakangnya dt. Oke, berarti integral T pangkat min 2 plus T pangkat setengah dt. Kita menggunakan aturan pangkat di masing-masing ini, kita peroleh T pangkat min 1 per min 1 ditambah T pangkat 3 per 2 per 3 per 2 plus C. Ingat, setiap kita mulai mengintegralkan, muncullah plus C. Kita peroleh min 1 per T plus 2 per 3 T pangkat 3 per 2 plus C. Soal yang ketiga adalah integral sin pangkat 10 X cos X dx. Kita misalkan soal ini untuk mencari soal yang lebih sederhana ya untuk kita kerjakan. Kita misalkan agar dia soalnya menjadi sederhana. Nah, kita misalkan yang mana? Kita misalkan yang sin X menjadi U. Karena kalau kita misalkan ini, kemudian kita turunkan U terhadap X, berarti DU per DX itu sama dengan cos X. Kita lihat, adakah cos X di soal? Ada. Berarti DU sama dengan cos X DX. Otomatis kita bisa menyederhanakan soal ini menjadi integral sin X adalah U, berarti sin pangkat 10X adalah U pangkat 10. Cos X dx adalah DU, berarti ini adalah integral U pangkat 10 DU. Ingat ya, setiap kita mengintegralkan, kalau misalkan variabelnya U yang ingin kita integralkan, otomatis belakangnya atau D-nya itu harus U juga, DU. Kalau X berarti harus DX, jadi tidak boleh kalian mengintegralkan U, tapi belakangnya masih DX. Kalian ingin mengintegralkan X, tapi ada belakangnya DU, itu nggak boleh. Berarti kalau misalkan di dalamnya variabelnya U, berarti belakangnya juga harus DU, kalian ubah. Makanya di sini kita memerlukan permisalan ini, agar kita bisa mengintegralkan variabel U ini, makanya kita ubah cos X dx-nya menjadi DU. Ya. Nah, kita peroleh dengan menggunakan aturan pangkat, U pangkat 11 per 11 plus C. Barulah kita ubah variabel U ini menjadi X lagi, jadinya sin pangkat 11X per 11 plus C. Soal selanjutnya, integral X pangkat 3 plus 6X pangkat 5 dikalikan 6X kuadrat plus 12. Kita misalkan U sama dengan X pangkat 3 plus 6X, kemudian kita turunkan U terhadap X, diperoleh 3X kuadrat plus 6, diperoleh DU sama dengan 3X kuadrat plus 6 DX. Adakah 3X kuadrat plus 6 DX di soal? Tidak ada. Yang ada 6X kuadrat plus 12, berarti kita modifikasi biar ini jadi 6X kuadrat plus 12 dengan cara mengalihkan kedua persamaan ini, mengalihkan kedua sisi persamaan ini dengan 2 DU sama dengan 6X kuadrat plus 12 DX. Nah, di sini sudah ada ya di soal. Berarti soal ini hasilnya sama dengan permisalan itu menjadi integral ini adalah U, berarti U pangkat 5, ini adalah 2 DU. Berarti U pangkat 5 2 DU. Duanya bisa kita keluarkan, kita kalikan dengan integral U pangkat 5 DU. Dengan menggunakan aturan pangkat, kita peroleh U pangkat 6 per 6 plus C, jangan lupa ya. Kemudian, berarti kita peroleh sepertiga, U-nya kita ubah langsung ke variabel X ya, berarti X pangkat 3 plus 6X pangkat 6 plus C. Soal nomor 5, integral sin 3A dA. Ingat ya, tadi di trigonometri yang ada itu adalah integral sin X, atau sin A, apa hasilnya, sin Y, apa hasilnya, bukan sin 3A atau 2A atau 4A atau 5A atau 4X atau 5X. Nah, jadinya kalau misalkan ada sin 3A ini tidak bisa kalian langsung kerjakan hasilnya cos 3A, nggak bisa ya. Jadinya ini harus dimisalkan U sama dengan 3A. Berarti DU per DA, karena ini variabelnya A, berarti kita turunkan DU terhadap A, DU per DA sama dengan 3. Kita peroleh DU sama dengan 3 DA. Apakah ada 3 di sini? Tidak ada. Berarti kita jadikan ini jadi DA. Kita bagi sama-sama 3, berarti sepertiga DU sama dengan DA. Kita peroleh integral sin 3A DA itu sama dengan integral sin U, karena 3A adalah U. Sin U DA adalah sepertiga DU, berarti sepertiga DU. Sepertiganya kita keluarkan, berarti integral sin U DU adalah sesuai dengan yang tadi di tabel itu, sin U integralnya adalah min cos U plus C. Berarti ini adalah min sepertiga cos U plus C. Tinggal kita ubah U-nya ke dalam bentuk asli variabelnya yaitu yang A. Berarti min sepertiga cos 3A plus C.
Soal selanjutnya yang nomor 6. Misalkan ini adalah soalnya. Integral x sekant kuadrat x kuadrat dx. Kita misalkan u-nya adalah x kuadrat. du per dx-nya, turunan u terhadap x-nya adalah 2x. Berarti du sama dengan 2x dx. Adakah 2x dx di soal? Tidak ada ya. Yang ada tuh x dx. Nah, berarti kita bagi 2. Sama-sama dibagi 2 setiap ruas dari persamaan ini. Berarti kita peroleh setengah du sama dengan x dx. Nah, berarti kita peroleh integral x sekant kuadrat x kuadrat dx itu sama dengan integral sekant kuadrat x kuadrat adalah u, berarti sekant kuadrat u, x dx adalah setengah du. Nah, setengahnya kita bisa keluarkan, berarti kita peroleh setengah kali integral sekant kuadrat u du. Lihat di tabel, integral tak tentu dari sekant kuadrat du itu adalah tan u plus c. Nah, sekarang tinggal kita ubah u-nya ke dalam bentuk x lagi, berarti kita peroleh setengah tan x kuadrat plus c. Soal yang selanjutnya, integral sin pangkat 3 2r cos 2r dr. Nah, ini variabelnya r ya. Yang kita misalkan untuk menyederhanakan soal ini adalah sin 2r. Turunan dari u terhadap r atau du per dr itu adalah 2 cos 2r. Nah, ini menggunakan aturan rantai di turunan ya. Kalian sudah diajarkan ya. 2 cos 2r. du-nya berarti 2 cos 2r dr. Berarti adakah 2 cos 2r dr di sini? Tidak ada. Yang ada hanya cos 2r dr. Tidak ada 2 cos 2r dr. Berarti kita modifikasi dengan membagi masing-masing ruasnya dengan 2. Berarti kita peroleh setengah du sama dengan cos 2r dr. Kita bisa peroleh dari soal permisalan ini integral sin pangkat 3 2r cos 2r dr sama dengan integral sin 2r itu adalah u, berarti u pangkat 3 cos 2r dr adalah setengah du, berarti u pangkat 3 setengah du. Setengahnya bisa kita keluarkan, berarti setengah kali integral tak tentu dari u pangkat 3 du. U pangkat 3 du ini kita gunakan aturan pangkat untuk mencari integral tak tentunya, yaitu u pangkat 4 per 4 plus c. Nah, kita peroleh hasilnya adalah 1/8 sin pangkat 4 2r plus c.